Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bahasa, yakni ada bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Apa sih pengertian dari keempat bahasa tersebut, dan apa saja perbedaan dan persamaannya? Mari kita bahas. Oke, yang pertama adalah bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa yang diperoleh seseorang pertama kali di keluarga, sehingga oleh Brown disebut sebagai bahasa pertama. Nah, tahukah kamu? Pada tanggal 21 Februari di setiap tahunnya diperingati Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, apa sih bahasa ibu itu? Nah, menurut KBBI sendiri, yang dimaksud dengan bahasa ibu adalah bahasa yang dari lahir dituturkan penggunanya dalam lingkungan pergaulan bahasa yang sama dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, bahasa ibu disebabkan dari kebiasaan penggunaan bahasa seseorang. Jadi, jika seseorang sejak lahir menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari, maka yang termasuk bahasa ibunya adalah bahasa Jawa itu sendiri. Nah, di Indonesia sendiri, jumlah bahasa daerah yaitu sangat banyak. Dikutip dari hasil riset Badan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, terdapat sebanyak 718 bahasa daerah Indonesia. Jumlah bahasa ibu dalam kategori bahasa daerah dirincikan sebanyak 11 bahasa daerah yang telah punah, 4 dalam keadaan kritis, dan 16 dalam keadaan rentan. Angka tersebut sewaktu-waktu bisa saja bertambah atau berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian yang kedua adalah al-lughah ats-tsaniyah atau bahasa kedua. Bahasa kedua adalah bahasa yang diperoleh setelah bahasa ibu dan biasanya digunakan dalam pergaulan masyarakat. Ahli bahasa dan pendidikan kontemporer biasanya menggunakan istilah L1 untuk merujuk ke bahasa pertama atau bahasa ibu, L2 untuk merujuk kepada bahasa kedua. Kemudian yang ketiga adalah bahasa nasional atau al-lughah al-wataniyah, yaitu bahasa yang digunakan oleh suatu bangsa sebagai bahasa resmi negaranya untuk menjalankan program nasional bagi negara yang menginginkan sistem yang diterapkan agar dapat berjalan dengan lancar. Nah, di Indonesia sendiri memiliki bahasa nasional yakni bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa pemersatu bangsa dengan beragam budaya ini. Dilansir dari situs Kemendikbud, bahasa Indonesia dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tahun yang sama pula, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Lalu, pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara. Sama seperti bahasa daerah, bahasa Indonesia merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Perbedaan utama antara bahasa daerah dengan bahasa Indonesia adalah jangkauan dari penggunaan bahasa tersebut, yakni bahasa daerah biasanya lebih sering digunakan di daerah tersebut. Nah, sedangkan untuk bahasa Indonesia menjangkau seluruh daerah di Indonesia seperti yang telah dijelaskan tadi. Kemudian yang terakhir adalah bahasa asing, al-lughah al-ajnabiyah atau foreign language. Dalam bahasa Inggris secara umum adalah bahasa yang digunakan oleh orang asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak biasa digunakan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Misalnya, bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa asing oleh orang Australia. Nah, persamaan dari keempat bahasan tadi, yakni keempatnya sama-sama memiliki bunyi, digunakan sebagai alat komunikasi dan interaksi, digunakan oleh komunitas, dan merupakan alat untuk menyampaikan tujuan. Nah, perbedaan dari keempat bahasan tadi yaitu struktur bahasa, pemerolehan bahasa, dialek, dan wilayah. Oke, sekian pembahasan kali ini tentang bahasa. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.